Shalom teman-teman, perkenalkan nama aku Nosi Maria Krista dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Bhinneka PGRI Tulungagung dengan NPM 2013. Video ini merupakan tugas dari Bapak Fendi Advent untuk tugas UTS mata kuliah Pancasila, dan dalam video ini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam video ini saya sudah merangkum menjadi 9 hal yang akan kita bahas mengenai Pancasila sebagai dasar sebagai ideologi negara. Yang pertama, apa itu ideologi? Ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, dan cita-cita, sedangkan logos merupakan ilmu. Dan secara etimologis, ideologi adalah ilmu tentang ide-ide suatu negara. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang dua tokoh Indonesia yang mengidentifikasi mengenai ideologi. Yang pertama ada Sastra Prateja. Menurut Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan. Yang kedua, menurut Mubyarto. Menurut Mubyarto, ideologi adalah doktrin atau kepercayaan sekelompok masyarakat. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi ideologi. Yang pertama, ideologi berfungsi sebagai norma-norma yang akan menjadi pegangan dan pedoman bagi seseorang. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai bekal dan jalan seseorang untuk menemukan identitas dan jati dirinya. Yang ketiga, kekuatan yang mampu menyemangati seseorang untuk mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Yang keempat, ideologi dapat menjadi pendidikan bagi seseorang dalam melakukan pola pikir dan tingkah lakunya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dan yang keempat, kita akan membahas tentang beberapa jenis ideologi yang ada di dunia. Dan kita rangkum ada 4 ideologi yang ada di dunia. Yang pertama yaitu Marxisme-Leninisme. Marxisme-Leninisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah. Yang kedua, liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham yang lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang ketiga, sosialisme. Sosialisme adalah suatu paham yang lebih mengutamakan tentang kepentingan masyarakat. Yang keempat adalah kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu paham yang memberi kebebasan kepada setiap individu untuk mengatur perekonomiannya sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan modal yang dimiliki. Dan yang kelima, kita akan membahas tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara telah menghadapi berbagai tantangan, dan dalam dewasa ini tantangan yang sangat-sangat dominan adalah globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi merupakan era saling keterbukaan antara masyarakat suatu bangsa dengan masyarakat bangsa lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka dari segi kebudayaan, ras, suku bangsa, maupun hal-hal yang lainnya. Dan yang keenam, kita akan membahas tentang alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, warga negara Indonesia harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi berbagai tantangan baik di dalam ideologi maupun perilaku penyimpangan masyarakat. Dan yang kedua, adanya tantangan dari perilaku penyimpangan masyarakat itu akan menimbulkan suatu ancaman, yaitu ancaman terorisme dan ancaman narkoba. Dan yang ketiga, aktualisasi 5 sila Pancasila, yang artinya kita harus melakukan nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa, bernegara, maupun bermasyarakat. Dan yang ketujuh, kita akan membahas tentang sumber historis dan sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber historis. Berarti, Pancasila sebagai dasar negara sudah ada dan sudah digunakan sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Sampai saat ini
masa pemerintahan Bapak Jokowi masih menggunakan sistem pemerintahan Pancasila sebagai dasar negara. Dan secara sumber sosiologi, Pancasila sebagai dasar negara dapat kita temukan dalam nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama ditemukan pada kehidupan beragama. Yang kedua, sila kedua kita dapat menemukannya dalam hal saling menghargai antar sesama. Yang ketiga, kita dapat menemukan dalam bentuk solidaritas antar masyarakat yang tercipta. Yang keempat, kita dapat menemukannya dalam bentuk menghargai pendapat-pendapat orang lain dalam suatu musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, kita dapat menemukannya dengan sikap saling tolong-menolong antar sesama. Dan yang kedelapan, kita akan membahas tentang argumen mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Secara dinamika, Pancasila sebagai ideologi negara sudah mengalami pasang surut dalam pelaksanaannya. Dan tantangannya pun terhadap Pancasila sebagai dasar negara meliputi 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, sedangkan faktor internal adalah berasal dari dalam diri kita sendiri maupun dalam. Dan yang kesembilan, yang terakhir, kita akan membahas tentang deskripsi esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu membahas tentang hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi pertama yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Dan demikian video yang saya buat ini, kiranya dapat berguna dan bermanfaat bagi kalian semua mengenai ideologi sebagai Pancasila sebagai ideologi negara. Dan mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata maupun tindakan saya yang melebih-lebihkan. Saya mohon maaf, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you, dan thank you guys. Tuhan memberkati.